Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Sabila. Saya mahasiswi Prodi TI semester 5 Fakultas Teknologi Informasi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan materi ke-10 mengenai teknik evaluasi. Teknik evaluasi. Tinjauan. Evaluasi menguji kegunaan, usability, dan fungsi fungsional dari sistem. Evaluasi dapat dilakukan pada laboratorium, lapangan pekerjaan, dan kerjasama dengan user. Beberapa pendekatan yang mengevaluasi perancangan atau desain yaitu metode analitik, metode review, dan metode berbasis model. Beberapa pendekatan yang mengevaluasi implementasi yaitu metode eksperimental, metode observasi, dan metode query. Metode evaluasi harus dipilih secara cermat dan harus cocok dengan pekerjaan. Evaluasi. Evaluasi digunakan untuk melihat apakah hasil rancangan dengan proses uji coba sistem yang telah dibuat sesuai dengan permintaan pengguna atau user. Proses ini tidak dikerjakan dalam suatu fase proses perancangan, tetapi melalui perancangan dengan prinsip life cycle. Dengan hasil dari evaluasi dikembalikan untuk memodifikasi perancangan. Tujuan evaluasi. Ada 3 tujuan utama dari evaluasi, yaitu melihat seberapa jauh sistem berfungsi, desain sistem memungkinkan user melakukan tugas yang dibutuhkan dengan lebih mudah. Ini tidak hanya membuat fungsionalitas yang sesuai ada di sistem, tetapi membuat mudah dicapai oleh user. User dapat melakukan aksi untuk melaksanakan tugas, juga mencakup kesesuaian penggunaan sistem terhadap harapan user pada tugas tersebut. Evaluasi pada tahap ini meliputi pengukuran unjuk kerja dan user pada sistem untuk melihat keefektifan sistem dalam mendukung tugas. Melihat efek interface bagi pengguna. Ini mencakup pertimbangan aspek dari kegunaan, dipelajari usability dan perilaku user. Penting juga untuk mengidentifikasikan area desain yang berlebih dari user dengan menggunakan sejumlah informasi yang berlebih. Mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem. Ketika menggunakan konteks yang diinginkan, menyebabkan hasil yang tidak diinginkan, atau terjadi kekacauan di antara user. Ini tentunya berhubungan dengan usability dan fungsionalitas dari desain, bergantung pada sebab masalah. Tujuan ini merupakan aspek negatif dari desain. Jenis-jenis evaluasi. Ada 2 jenis utama dari evaluasi, yaitu yang dilaksanakan pada kondisi laboratorium dan yang dilaksanakan pada lingkungan kerja atau lapangan. Dalam kondisi percobaan laboratori, dalam kondisi lokasi kerja sebenarnya, dan participatory design. Mengevaluasi perancangan. Evaluasi terjadi setelah proses perancangan evaluasi pertama sistem, idealnya dilakukan sebelum implementasi dimulai. Jika perancangan dievaluasi, kesalahan dapat dihindari karena perancangan diubah atau diperbaiki sebelumnya. Sejumlah metode dibuat untuk mengevaluasi perancangan sebelum implementasi, yaitu cognitive walkthrough, heuristic evaluation, review based, dan model based. Mengevaluasi implementasi. Perbedaan yang besar dengan evaluasi perancangan adalah keberadaan implementasi sistem yang ada dalam berbagai bentuk. Hal ini dapat dimulai dari simulasi kemampuan interaktif sistem, sebagai contoh Wizard of Oz, melalui fungsi prototype dan ZART sampai dengan sistem yang telah diimplementasikan secara keseluruhan. Metode empirik, evaluasi eksperimen. Satu metode yang sangat kuat dalam mengevaluasi perancangan atau aspek dari perancangan adalah menggunakan eksperimen yang terkontrol. Ini menyediakan kenyataan empiris untuk mendukung klaim umum atau hipotesis. Pengukuran statistik. 2 aturan dalam analisa dengan statistik yakni adalah melihat data dan menyimpan data. Menyimpan data penting jika kita akan melakukan metode analisis yang berbeda. Pemilihan analisis statistika bergantung pada tipe data dan pertanyaan yang perlu dijawab. Teknik observasi dan teknik query. Memilih metode evaluasi. Faktor yang membedakan teknik evaluasi. Ada 8 faktor yang membedakan teknik evaluasi yang berbeda yang membantu kita dalam memilih teknik yang sesuai, yaitu tingkat siklus, jenis evaluasi, tingkat objektivitas dan subjektivitas, jenis ukuran yang tersedia, informasi yang tersedia, kesiapan dari suatu respon, tingkat gangguan yang tidak secara langsung, dan sumber yang tersedia.
Design versus implementation. Evaluasi pada tingkatan perancangan hanya membutuhkan ahlinya dan akan dianalisa, sedangkan evaluasi pada tingkat implementasi membawa user sebagai subjek dari eksperimen. Laboratory versus field study. Secara ideal, proses perancangan mencakup dua jenis evaluasi. Ini di mana pada laboratorium merupakan awal tingkatan, sedangkan field studies ditempatkan pada tingkatan implementasi. Subjektif versus objektif. Pada teknik yang subjektif, seperti pada cognitive walkthrough maupun teknik alone, mempercayakan pada evaluator atau orang yang melakukan evaluasi. Hal ini dapat menyebabkan penilaian evaluator menjadi biasa, sehingga diperlukan lebih dari satu orang evaluator. Sedangkan teknik objektif seharusnya menghasilkan hasil yang berulang yang tidak tergantung pada evaluator. Eksperimen yang terkontrol merupakan contoh pengukuran objektif. Secara ideal, pengukuran secara subjektif dan objektif seharusnya digunakan keduanya. Qualitative dan quantitative measure. Pengukuran menggunakan numerik lebih mudah digunakan menggunakan teknik statistik, sedangkan non-numerik lebih sulit dilakukan, akan tetapi menghasilkan sesuatu yang penting secara lengkap yang tidak dapat dilakukan secara numerik. Informasi yang tersedia. Tingkatan informasi yang tersedia untuk evaluasi pada setiap tingkat proses perancangan dimulai pada informasi yang rendah sampai dengan tingkatan yang tinggi. Kesiapan suatu tindakan. Faktor lain yang membedakan teknik evaluasi adalah kesiapan mengambil tindakan yang tersedia, seperti metode think aloud yang merekam perilaku user pada waktu interaksi. Sedangkan post-task walkthrough mempercayakan pada pengumpulan kembali kegiatan user. Intrusiveness merupakan teknik yang menghasilkan pengukuran segera yang dihasilkan user selama interaksi dan mempunyai resiko mempengaruhi perilaku user. Evaluator harus sensitif untuk mengurangi masalah ini, tetapi tidak dapat mengubah semuanya. Sumber-sumber. Hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam memilih teknik evaluasi yakni peralatan, waktu, biaya, subjek, serta evaluator yang ahli. Klasifikasi teknik evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut. Sekian video dari saya, salah dan hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.